Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat. Baik. Alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita masuk ke IHT hari kelima ya. Nah, di IHT hari kelima ini mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk menjalani kegiatan hari ini. Bu Yaya gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang modul ajar ya. Nah, saya akan men-sharekan PowerPoint di hadapan Bapak Ibu semua ya. Bisa dilihat dulu PowerPoint-nya. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Udah. Nah, ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar Nah, materinya adalah tentang ini ya, tentang modul ajar. Nah, Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, ada yang sudah tahu apa itu modul ajar? Belum, Bu, belum. Belum, Pak Gani. Rencana kegiatan. Gimana Bu Yani? Rencana kegiatan yang akan disampaikan. Rencana kegiatan Bu yang Mara. akan disampaikan. Ya, Bu Yaya bagaimana Bu Yaya? Modul ajar, materi modul ajar sudah tahu atau belum? Masih samar. Masih samar. Ya, remang-remang. Mudah-mudahan dengan kita belajar hari ini ya, tujuan pembelajarannya kita semua bisa menyusun modul ajar dengan baik ya, yang nantinya akan kita pergunakan saat pembelajaran kita nanti. Nah, materinya yang pertama itu ada tentang konsep modul ajar, kemudian 2 komponen modul ajar. Jadi 2 materi ini yang nantinya akan membimbing Bapak Ibu semuanya dalam penyusunan modul ajar ya. Jadi di sini saya sebagai fasilitator, nanti kita bersama-sama untuk membuat modul ajar ya. Di akhir tujuannya kita membuat modul ajar yang nanti akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Bentar ya Bapak Ibu. Iya, itu Nah, yang pertama kita masuk ke konsep modul ajar. Nah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, kedua, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Ya. Jadi betul tadi kata Bu Yani ya, jadi kita membuat modul ajar ini untuk perangkat ya, perangkat yang akan kita gunakan nanti ketika proses pembelajaran ya. Nah, ketika kita membuat modul ajar, itu harus sistematis dan menarik, yang di dalamnya ada sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini harus ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ya. Nah, untuk profil pelajar Pancasila kan sudah kita pelajari di hari sebelumnya ya. Jadi ini mengingatkan kembali tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian modul ajar ini adalah implementasi dari alur tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah kita buat, nah kita implementasikan dalam sebuah modul ajar begitu ya. Selanjutnya, modul ajar disesuaikan dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Pertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Ya, jadi ketika kita membuat modul ajar, disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Misalnya, kondisi peserta didik di saya dengan Bu Yani, dengan Bu Yaya kan pasti akan berbeda. Meskipun kita sekolah yang sama, akan tetapi ketika kelas yang berbeda otomatis perkembangan peserta didiknya pun akan berbeda gitu ya. Jadi modul ajar harus disesuaikan. Kemudian yang kedua, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi
ketika proses pembelajaran sudah berlangsung, modul ajar ini harus menarik, kemudian bermakna. Jadi ada suatu hal yang dapat dicapai dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu, Bapak Ibu? Lanjut aja. Cukup, sudah cukup? Lanjut aja ya. Nah, itu ya tadi beberapa konsep dari modul ajar, pembuatan modul ajar. Intinya kan harus menarik dan bermakna ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada komponen modul ajar. Nah, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dari kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Tiga, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa komponen yang nantinya harus Bapak Ibu cermati dalam proses penyusunan modul ajar ya. Nah, kira-kira sebelum saya tampilkan slide-nya tentang komponen modul ajar. Nah, Bapak Ibu kan sebelumnya pasti pernah membuatnya modul ajar di sekolah. Kira-kira komponen apa saja yang harus ada dalam modul ajar? Kompetensi dasar. Oh iya, Tujuan. 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 Betul. Apalagi, Bu? Tentu saja di atasnya ada identitas ya. Di atasnya identitas, ada identitas. Ya, kompetensi dasar, tujuan yang akan dicapai, media, metode, kemudian langkah-langkah di dalamnya, dan itu juga ada pasti udah langkah-langkah awal, langkah sedang kegiatan, kemudian langkah akhir, kemudian ada tes, ada refleksi. Ya, sip. Oke. Pintar Bu Yani. Bagus, Bu. Ya, tepuk tangan dulu, Bu. Ibu-ibu, Bapak, tepuk tangan buat Bu Yani. Ya, Bu Yani sudah menyebutkan ya komponen-komponen yang ada dalam modul ajar ya. Nah, sekarang kita lihat di kurikulum yang sekarang, modul ajar itu komponennya apa saja ya. Itu nanti kita sesuaikan dengan modul ajar yang sudah kita buat ya. Nah, komponen modul ajar itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada informasi umum. Ya. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti. Nah, yang ketiga ada lampiran. Ya, jadi ada 3 bagian dari komponen modul ajar. Yang pertama ada informasi umum, kedua ada kompetensi inti, dan ketiga ada lampiran ya, Bapak Ibu. Maaf di sini ya. Aduh, maaf ada kesalahan. Nah, di informasi umum ini mencakup beberapa bagian. Yang pertama ada identitas modul, kemudian ada kompetensi awal, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, dan ada model pembelajaran yang digunakan. Jadi di informasi umum ini tadi sudah betul ya yang disampaikan oleh Bu Yani, ada identitas, kompetensi awal. Cuma di sini ditambahkan ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana dan target peserta didik. Nah, identitas modul. Nah, identitas modul ini ada beberapa informasi yang harus kita tuliskan dalam modul ajar. Yang pertama ada nama penyusun, institusi dan tahun disusunnya. Kemudian jenjang sekolah, kemudian kelasnya kelas apa, dan alokasi waktu. Jadi ini identitas yang harus muncul ya Bapak Ibu dalam identitas modul di awal. Jadi ini semuanya sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Jadi ketika kita membuat modul ajar itu harus tahu dulu ya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa. Misalnya untuk masuk ke topik teks eksposisi. Nah, kemampuan awalnya itu apa? Sehingga ketika kita membuat modul ajar, siswa akan mendukung
modul ajar yang akan kita sampaikan dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya terlalu cepat tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Siap. Kita lanjutkan Standar, ya. Bu. Standar. Ya, kemudian yang ketiga tentang profil pelajar Pancasila. Nah, hal yang baru ya tentang profil pelajar Pancasila. Sebenarnya profil pelajar Pancasila itu sudah kita aplikasikan ya, mungkin beda istilah saja ya untuk di kurikulum yang sekarang. Nah, merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter, ya. Jadi ketika kita membuat modul ajar, di akhir itu harus ada karakter apa yang akan kita kembangkan dalam modul ajar yang kita buat. Misalnya ketika kita membuat teks eksposisi. Nah, di sini misalnya kita profil pelajar Pancasilanya itu bernalar kritis atau kreatif. Nah, itu bisa dimunculkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri, kita tidak harus mencantumkan seluruhnya ya. Kita bisa memilih beberapa profil Pancasila. Coba, ada yang masih ingat tidak? Ada berapa profil pelajar Pancasila yang materinya di hari kemarin? Ada 6. Ya, coba yang Pak Gani ada apa saja dari 6 itu? Tadi kata Bu Yeni ada 6. Beriman, bertakwa, Beriman. religius, Ya, betul. Terus gotong royong. gotong royong. Bu Yaya, kira-kira apa lagi Bu Yaya? Bu Yaya? Halo Bu Yaya. Berkebinekaan, Oh, berkebinekaan, betul. Gotong global, royong. mandiri, Mandiri, betul ya. mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kita Dan 6. semua ya. Alhamdulillah Bapak Ibu masih ingat tentang materi pelajar Pancasila. Nah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Nah, itu harus terlihat pada bagian isi pelajaran, pedagogi, kegiatan proyek atau asesmen. Jadi itu diperlihatkan ya profil pelajar Pancasilanya pada kegiatan-kegiatan itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, tadi betul nih, 6 profil pelajar Pancasila. Ini hanya mengingatkan ya, mengingatkan materi yang kemarin. Jadi yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, ketiga gotong royong, keempat kreatif, kelima bernalar kritis, keenam mandiri. Ya, jadi ini profil Pancasila yang harus ada dalam modul ajar. Jadi boleh dipilih ya, kalau tidak semuanya juga tidak apa-apa. Supaya rasuk tanpa Pak LK diadmit gitu. Nah, selanjutnya setelah profil pelajar Pancasila ada sarana dan prasarana. Nah, ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar yang relevan dengan pembelajaran. Bapak Ibu, kalau sarana dan prasarana harus sesuai karakteristik peserta didik tidak? Harus. Kenapa Pak Gani? Harus, karena kalau tidak disesuaikan nanti tidak relevan ya, tidak nyambung mungkin. Tidak relevan, ya. Ya, jadi harus sesuai ya, karena kalau tidak sesuai nanti anak akan susah juga ya mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Kalau sarana dan prasarananya tidak sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ya, selanjutnya adalah target peserta didik. Di sini peserta didik yang menjadi target itu yang pertama ada peserta didik reguler, kedua peserta didik dengan kesulitan belajar, ketiga peserta didik dengan pencapaian tinggi. Kita tahu ya ketika di kelas peserta didik itu kan ada yang umum, yang biasa saja gitu, tidak ada kesulitan mencerna atau memahami materi, tapi ada anak juga kan ya Bu ya, yang memahami materinya mungkin terbatas ya. Jadi dia susah mencerna materi. Ada juga anak yang pinter ya, mungkin pencapaian tingginya itu IQ-nya tinggi. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Jadi ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang biasa-biasa saja lah gitu ya. Nah, berarti di sini harus kita tentukan target peserta didiknya. Bagi yang umum, kesulitan belajarnya rendah, sama yang tinggi gitu ya.
Jadi jangan sampai yang tinggi nanti merasa terabaikan atau tidak terakomodir gitu ya. Jadi targetnya itu dalam modul ajar semuanya ketiga target peserta didik kita gitu yang ada di kelas yang kita ajar. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajaran yang digunakan. Nah, model pembelajaran atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran ini boleh model pembelajaran tatap muka, boleh model pembelajaran PJJ daring, boleh PJJ luring atau blended learning ya. Nah, ini disesuaikan dengan peserta didik juga tidak Bapak Ibu? Disesuaikan tidak Bapak Ibu? Disesuaikan juga ya. Jadi model pembelajaran yang kita gunakan harus disesuaikan juga dengan peserta didik. Nah, itu ya tadi komponen inti dari ini ya. Jadi komponen modul ajar yang nomor 1 itu ada 6 komponen: identitas, kompetensi, profil pelajaran, sarana dan prasarana, target, dan model pembelajaran. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang kedua, komponen inti. Nah, ini komponen inti yang harus ada dalam modul ajar, bagian kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana Bu Yaya? Mau bertanya Bu Yaya? Ini jam 11 ya nanti. Tidak ya, kita lanjutkan. Nah, dalam komponen inti, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Materi sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana membuat tujuan, bagaimana membuat ATP, dan lain sebagainya. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang pertama itu harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Jadi ini ya, yang pertama dari tujuan pembelajaran yang harus kita gunakan. Kedua, tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, agak sedikit batuk-batuk ini. Ya, yang ketiga, tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk. Pengetahuan yang berupa fakta, boleh prosedural, boleh pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif strategi komunikasi. Jadi ini ya tujuan pembelajaran dari modul ajar yang akan kita buat. Kemudian kedua, setelah tujuan pembelajaran, komponennya itu harus ada pemahaman bermakna. Nah, di sini pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Misalnya, ketika peserta didik membuat teks laporan hasil observasi. Nah, kira-kira manfaat apa yang akan peserta didik dapatkan setelah dia mengikuti pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi. Gitu ya, jadi harus dikaitkan dengan kehidupan dia ketika nanti terjun di masyarakat ya. Itu tidak Bapak Ibu? Ya. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu harus sangat bermanfaat sehingga peserta didik tidak akan buat apa sih belajar bahasa Indonesia, buat apa sih belajar teks LHO. Nah, kita ini harus menanamkan pada peserta didik makna dari pembelajaran yang kita lakukan sehingga tidak ada alasan lagi peserta didik untuk tidak mengikuti pembelajaran yang kita ikuti. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ketiga ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dari kemampuan berpikir kritis. Jadi di sini kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menggiring peserta didik dalam pembelajaran yang kita lakukan. Contoh misalnya kita mau belajar cerpen ya. Nah, di sini kita tanyakan dulu kepada peserta didik, cerpen apa yang menarik, atau adakah yang pernah membuat cerpen, atau adakah yang pernah membaca cerpen. Nah, karena kan pertanyaan-pertanyaan itu yang nantinya akan mengajak peserta didik atau menstimulus peserta didik dalam pembelajaran cerpen yang akan kita laksanakan. Seperti itu ya, Bapak Ibu.
Kemudian yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini jelas ya. Jadi di kegiatan pembelajaran ini kita tuliskan rangkaian atau urutan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi ketika kita mau melaksanakan proses pembelajaran, nah dituliskan urutannya secara detail. Jadi sampai waktu yang akan digunakan juga ya. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada 3 bagian. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, di sana dijelaskan mulai dari misalnya kegiatannya pendahuluan, deskripsi kegiatannya seperti apa, waktunya berapa menit. Ada juga dalam modul pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Agaknya bisa ditutup tidak speakernya. Ya, terima kasih Pak Gani. Nah, selanjutnya ada asesmen. Nah, asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Jadi penting ya, dalam modul ajar harus ada asesmen. Nah, ada 3 asesmen yang akan kita gunakan dalam modul pembelajaran. Yang pertama itu ada asesmen diagnostik atau asesmen sebelum pembelajaran. Kemudian kedua ada asesmen formatif, jadi selama proses pembelajaran. Ketiga ada asesmen sumatif, yaitu pada akhir proses pembelajaran. Untuk materi asesmen nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, bagaimana membuat sebuah asesmen. Ini hanya sebagai gambaran saja ketika Bapak Ibu membuat modul ajar, ya, seperti itu. Dan yang terakhir ada pengayaan dan remedial. Ya, pengayaan itu bentuk kegiatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Sedangkan remedial dilaksanakan untuk membimbing peserta didik yang mengulang pembelajaran yang kita lalui. Ya, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu tidak? Sudah jelas? Jelas, Sekarang kita Jelas. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu, dibuka dulu ininya suaranya. Kita ice breaking dulu ya supaya tetap semangat. Siap Bapak Ibu? Ya. Masih ingat tepuk semangat tidak Bapak Ibu? Bisa tidak tepuk? Lupa nih. Lupa. Ya. Ini ya, tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu ya. Kita Bapak Ibu ikut saya. Ya. Nah, kita coba ya. Tepuk semangat. Ya. Ulangi ya. Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Harus semangat. Ya. Nah, tadi sudah 2 ya. Sudah 2 kegiatan. Jadi pertama ada informasi umum, kedua ada kompetensi. Yang ketiga ada lampiran. Jadi di sini ada bagian lampiran yang harus kita tampilkan. Bapak Ibu bisa diulang lagi ya suaranya. Mohon maaf. Yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Nah, jelas ya, ketika kita membuat modul, setelah kita menyampaikan materi, berarti harus ada asesmen. Nah, ini lembar kerja ini berkaitan dengan asesmen. Nah, lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru ya, yang dapat diperbanyak sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi tadi asesmennya boleh asesmen diagnostik, boleh asesmen formatif, boleh asesmen sumatif gitu ya. Nah, kemudian kedua ada bahan bacaan. Nah, jadi di modul ajar juga harus ada bacaan guru, bacaan peserta didik. Nah, di sini untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada glosarium. Nah, ini untuk membantu peserta didik jika tidak mengetahui istilah-istilah yang kita gunakan dalam modul ajar. Jadi dituliskan di bagian glosarium. Ya, Ibu sudah bisa ya, sudah pintar bagian inilah ya. Nah, terakhir juga ada daftar pustaka. Jadi ini sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ini. Ya, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya dulu tidak? Yes,
Jadi mungkin ini ya materi yang dapat saya sampaikan terkait komponen modul ajar. Jadi untuk tugas Bapak Ibu nanti secara individu kita akan belajar menyusun modul ajar ya. Pertama Bapak Ibu tentukan dulu tadi kompetensi informasi umumnya apa, kemudian kompetensi intinya apa, dan tampilannya apa saja. Jadi nanti LK-nya akan saya bagikan di grup ya, nanti untuk penulisan modul ajar. Silakan ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu terkait modul ajar. Ini yang Bu Yani, Pak Abdul Ghani mau bertanya terkait modul ajar? yang mana? Ini Bu Yaya. Ya. Gimana Bu Ya. Yani? Itu ada tadi tuh ada kompetensi awal. Tadi saya sebut ada kompetensi awal. Ya. Kompetensi awal. Ya. Itu kompetensi awal itu diambil dari mana Bu? Apakah dari sini? Sekarang belum ada. Ya, nah untuk Kompetensi awal awal. kita bisa ya, nah untuk kompetensi awal ini kita lihat mungkin dari materi bisa dari silabus juga apa kompetensi yang akan kita ajarkan. Kan di kompetensi awal ini mengetahui kondisi peserta didik juga selain materi yang akan disampaikan, pemahaman peserta didiknya juga gitu untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Misalnya eksposisi, apakah peserta didik pernah mengikuti pembelajaran eksposisi atau tidak? Maka kita bisa mencari informasi ya, mengetahui kompetensi awal dari peserta didik. Seperti itu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa membuat modul ajar ya. Karena selama pembelajaran kan kita selalu membuat modul ajar ya. Betul tidak? Nah, mungkin di sini kita perdalam saja materinya, kita bisa sharing juga dalam pembuatan modul ajar gitu. Ya, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Ya, sama-sama Bu Yani. Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, kita langsung ke LK-nya ya, langsung ke lembar kerja Bapak Ibu. Nanti akan saya share-kan lembar kerjanya dan Bapak Ibu bisa mengerjakan di LK tersebut. Kalau sudah selesai, nanti LK-nya bisa dikumpulkan dan Bapak Ibu juga boleh bertanya nanti kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pengerjaan LK modul ajar. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup dulu aja ya untuk modul ajarnya. Nanti LK-nya boleh dikerjakan masing-masing. Kalau tidak ada yang mengerti, nanti boleh langsung japri saya ya, kirim pesan atau misalnya di grup juga nanti boleh bertanya terkait modul ajar ini. Gitu ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Pak Gani masih semangat? Bu Yaya, Bu Yani? Ya, berarti kita tutup dulu ya untuk modul ajar ini ya. Ya, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat mengerjakan tugasnya masing-masing.